Halo Eki. Halo, halo, halo. Lumayan nih Halo, akhirnya ketemu jaringan. juga. Ya, Ya, nggak apa-apa. Lo sangat sibuk sama IG Live lo ya beberapa hari ini. Gue selalu nonton lo malam-malam kemarin. Cuma kalau jaringannya jelek jadi nggak jadi. Sebel banget sih. Cuman kemarin gue suka banget waktu lo ngomongin soal publishers, film publishers dan lain-lain itu hmm, keren abis sih. thank you, Oke, thank you. semuanya kawan-kawan kenalin ini Eki Manjaya. Halo semua. Eki adalah seorang film scholar gitu. Dia orang film scholar dari S1-nya sastra, S2, S3 lo bisa ceritain Ki ntar abis ini. Ya, Tapi S3 ini di East Anglia, dia ngambil film studies gitu. Fokusnya ke B-movies ya Ki? Apa cult movies Ki? Nah, sinyalnya lagi. ya, ya, Sinyalnya. Oke Ki, ya. bisa jelasin nggak lo awalnya menjadi apa namanya akademisi film yang kita akan ngomongin hari ini? Akademisi film tuh apa sih dan awalnya gimana sih yang perlu kecemplung di sini Ki? Halo. Halo, halo. Agak bermasalah dikit, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Tapi jelas gak suara gue? Oke, Suara gue jelas Ki? gue harus ini kali gue harus mencari. Nah cari dekat wifi. Ya, oke. Dekat hotspot. Bentar. Oke. Ya, jadi hari ini kita akan bicara soal film scholar, tentang akademisi film, gitu. Ini adalah sebuah profesi yang sangat amat penting dalam perkembangan film di sebuah negara, gitu. Di sebuah industri. Profesi ini hanya hadir kalau menurut gue ya, profesi film scholar ini hanya hadir ketika sebuah negara itu sudah cukup open sama kritik film, open sama industrinya sudah mulai berkembang gitu. Jadi dulu-dulu Indonesia misalnya film kritiknya tuh cuman beberapa orang sedikit dan kebanyakan orang bule yang ngomongin film Indonesia gitu. Jarang orang Indonesia sendiri yang ngomongin karena kita agak kesulitan sama apa namanya profesi ini. Nah, gue pengen nanya sama Eki, Ki, gimana sih ceritanya tahun berapa lo mulai bergelut di penulisan film khususnya ya, karena lo kan bener-bener nulis semuanya, lo tuh penulis Ya, aktif banget kan, buku wisata lo tulis, buku apa lo tulis, novel, segala gila sih lo gila banget sih. ya, Dokumenter juga pernah kan, Temen Brothers kan, gitu. ya. Lo bikin, silakan Ki, silakan. Oke. Em, kan jadi gini awalnya kan dari mana gue mulai ya? Jadi berawal ketika jadi sebenarnya gini, gue tertarik ke dunia akademis sebenarnya kan setelah gue lulus S1 tahun 98, kemudian karena nggak ada kerjaan, ya kan, maksudnya waktu 98 kan semua susah nih ya dapat lowongan kerja, akhirnya pindah. Akhirnya gue S2 lagi di UI filsafat, tetap di FIB kan, tetap di sastra gitu. Terus kemudian gue jadi wartawan film, karena jadi wartawan film, karena itulah gue intens dengan filmmaker, dengan keilmuan tentang film gitu ya. Kemudian gue terlibat di layar perak.com dan lain-lain. Sampai satu hari tahun 2007 gue untuk S2 lagi di Universiteit van Amsterdam. Karena di situ ada bagiannya satu, karena di situ ada mengkombinasikan filsafat dan film studies gitu kan. Dan wah ini gue banget gitu karena gue pernah. Terus yang kedua Belanda gitu kan, Belanda kan di Leiden banyak arsip-arsip, siapa tahu gue bisa. Ternyata memang gue hampir tiap bulan ke Belanda buat ngeliat-ngeliat arsip sambil jalan-jalan, pesan doang sih jalan-jalan. Nah begitu pulang, begitu gue pulang tahun 2008 udah nggak ada lagi majalah atau media yang nerima gue karena mungkin overqualified ya. Wah, apa namanya? Apalagi film kan, film kan cuma di media kan ya susah lah, rata-rata kan trade magazine ya, trade magazine itu artinya bukan benar-benar kritik film, bukan benar-benar ulasan film gitu, tapi ya kerjasama dengan bioskop, kerjasama dengan produser gitu. Ya kemudian gue ditarik sama Tito Imanda sebenarnya yang menarik gue. Pertama di Highscope dulu, karena di Highscope SMA Highscope itu ada apa namanya? Ada kuliah, bukan kuliah, apa namanya, pelajaran Introduction to Cinema, Introduction to Cinema 1-2 gitu kan. Terus ada Mass Media Criticism gitu. Untuk kemudian gue ditarik ke BINUS untuk BINUS jurusan film sedang dibangun waktu itu. Jadi gue ikut bantuin Tito untuk membangun jurusan film BINUS. Nah, tapi sebenarnya sejak dari tahun 2008 gue udah 2007 2008 waktu gue di Belanda gue jadi
udah merasakan enak banget tuh jadi akademisi. Karena kan gue bergaulnya sama PhD, sama anak master yang bergelut di riset sebenarnya, riset, paper segala macam. Ya kan? Enak banget nih, dan film waktu itu kan belum banyak yang serius kan, film studies gitu ya. Film studies itu, PhD di film studies itu sangat sedikit. Banyak orang PhD bukan film studies tapi ngambilnya film gitu ya, misalnya dari komunikasi, psikologi, politik, sastra, kebanyakan sastra lah ya, karena yang lain-lain ekonomi gitu. Tapi yang beneran film studies itu yang gue tahu cuman Intan Paramadita, Erik Sasono, gue, dan Tito Imanda, karena dia media and culture juga. Nah yang lain-lain gue nggak ngeh ya. Mungkin Mas Gaston tuh di Monash. Tapi kayaknya bukan film studies, tapi memang David Hanan di sana memang pakar film gitu ya. Pakar film Indonesia ya, di tanah. Gitu. Jadi ya sejak itu gue bergelut. Jadi tahun 2000, misalnya dari tahun 2009 ketika, jadi tahun 2008 kan gue mulai tertarik, terus 2009 gue mulai ikut riset konferensi. Iya, bentar ya Nek. ya tahun 2009 gue ikut ada acara di Monash, B for Bad Movies, kayak saya satu panel sama David Hanan, terus ketemu sama orang-orang satu interest gitu dengan film studies gitu ya, dan ternyata baru ngeh di konferensi itu gue dapat ketemu sama orang-orang yang selama ini cuman gue baca karyanya gitu. Ini itu. Jadi terus ya dan ternyata gue tadi pengen foto bareng atau itu ya, tapi nggak ada yang kayak gitu. Jadi gue masih foto nggak ya, atau tanda tangan ya, nggak ada gitu ya. Ya udahlah gue. Jadi sebenarnya lebih ke riset. Terus awalnya riset sebenarnya gue. Jadi menjadi riset, dan di riset itu gue pengen dalemin. Jadi gue pernah, ini nggak selalu berulang-ulang gue ceritain, tapi nggak apa-apa deh. Jadi nggak apa-apa. Berawal dari film kritik, tapi nggak itu ya. Film kritik kan nggak harus berasal dari kampus, dan orang kampus nggak mesti jadi film kritik kan. Tapi gue dua-duanya gitu ya. Nah, waktu tahun 2000-an awal ketika ada musyawarah burung, nama komunitas budaya gitu, ngumpul di rumah gue di sini, di Rawamangun, nyokap gue tiba-tiba muncul dan nanya, Ki, buat apa sih jadi kritikus film? Emang ada duitnya gitu ya. Terus gue nyebut pertanyaan, terus gue bilang gitu. Kalau film kritik tadi kan Erik Sasono, tapi ini ada irisannya sedikit karena sama ada banyak persamaan. Terus gue bilang gini, Nek, gue manggilnya Ine kan, waktu itu masih mamah ya, Mah. Jadi gini, suatu hari kalau orang-orang seluruh dunia pengen tahu tentang film Indonesia, mereka akan datang ke aku gitu, gue bilang. Terus gue dengan spesifik gue bilang, suatu hari gue akan diundang ke Hawaii untuk ngomongin film Indonesia. Dan bener, 2011 gue diundang ke Hawaii, nggak gue doang sih, ada Veronica Kusuma, ada Puput Naila, macam-macam ya. Karena di situ ada Association for Asian Studies Conference terbesar, dan gue dibayarin dong, dibayarin hotel, gitu-gitu. Jadi terus Hikmat Darmawan yang ngingetin gue, Ki, lu inget gak sih tahun 2000-an awal lu bilang lu akan diundang ke Hawaii buat ngomongin film? Bener. spesifik di Hawaii, gue bilang. Entah kenapa gue bilang Hawaii. Dan itu karena mungkin karena Hawaii itu ada East West Center itu si Teguh Karya nggak pernah di situ kalau nggak salah. Mungkin gue ke situ, tapi gue nggak nyebut UCLA, gue nggak nyebut yang lain, gue bilang ke Hawaii. Dan gitu. Dan nggak cuma Hawaii, ternyata beberapa bulan kemudian gue diundang sama Hillary Clinton tuh zamannya Obama tuh, State Secretary ya. Gue Sakti Parantian sama Dani Agustinus diundang, dan gue ditanya, lo maunya apa? Gue bilang gue mau film studies. Jadi ada yang ke distribusi, ada yang ke dokumenter. Jadi gue keliling tuh 7 negara, diundang, dibayarin. Jadi ya tentu saja pilihan gue pertama kali New York, setelah dari Washington DC, New York City lah ya, New York, terus gue ke New Orleans, terus gue ke Pittsburgh, ke Mellon Carnegie, terus Pittsburgh dulu baru kan ngikutin ya, Pittsburgh, New Orleans,
Mm-mm. dan kemudian LA ya Hollywood dan itu ya. Kemudian Sundance, terakhir di Sundance Film Festival di Park City. Mm-mm. Dan itu gue ketemu Mm-mm. dengan para film kritik dan apa namanya tokoh-tokoh itu, apa namanya film scholar di Mm-mm. situ juga gitu. Maksud gue, Mm-mm. nah itu salah satu benefit untuk jadi film scholar ya. Kita bisa, gue seneng riset, gue seneng apa namanya mengkaji film dan waktu di sinemasi waktu gue menyebarkan temuan-temuan gue dibayarin kan gitu, dibayarin atau gue Mm-mm. ada funding lah dari kampus Oke. atau dari mana gitu, salah satunya. Oke. Sebelum kita masuk ke masalah PhD lo gitu, Iya. kita ngomongin soal film studies dulu. Tadi ada pertanyaan bagus banget. Sebenarnya film studies itu apa sih? Maksud gue gini. Tadi kan lo bilang tadi si apa namanya Eric ngasih penjelasan Gaston film studies ternyata. Iya, Gaston. Terus ya, sama ada Anton juga katanya film studies. Nah, Anton sebenarnya ya. apa sih film studies? Kalau misalnya gue ambil komunikasi atau antropologi, tapi gue ngebahas film, itu gue bukan film studies ya, tapi gue ngebahas film gitu. Misal atau gue ambil sosiologi, tapi gue ngebahas film gitu. Di tesis gue atau di disertasi gue gitu. Tapi yang bikin gue jadi film studies tuh ilmu itu metodologinya apa sebenarnya? Bedanya apa dengan yang lain? Anton Sutandio itu ke sastra sebenarnya, dia di Ohio State University, tapi jadi jurusannya yang film studies, jurusan gitu ya. Tapi juga nggak tahu itu masih emang ini. Karena menurut gue gini, ketika gue PhD selama 5 tahunan ya, gue sudah melihat kalau yang studies itu selalu sifatnya multidisipliner, interdisipliner gitu. Iya. Yeah. Nah, selalu nggak mungkin gitu kan, dan nggak melulu textual analysis gitu ya, nggak melulu discourse analysis. Dan itu selalu ngambil atau kuliah disiplin ilmu lain kan film studies ada yang dari sastra ya kan ya, semiotik lah gitu ya, ada juga yang dari komunikasi gitu ya, ada juga yang tapi kan film yang core-nya yang kayak Bazang gitu ya, ada yang maksudnya yang 7 elemen film. Nah itu juga kadang-kadang juga orang kritik film tapi dari pendekatannya teori-teori tertentu. Jadi satu selalu interdisipliner, multidisipliner. Terus yang kedua, gue selalu ada di 2 kaki gitu. Yaitu film studies sama Indonesian studies, karena kan kajian gue Indonesia. Setiap gue konferensi film studies, hampir semua orang nggak tahu apa itu Indonesia, kajian-kajian Indonesia, film-film Indonesia. Sebaliknya kalau gue ke Indonesian studies atau Southeast Asian studies, sedikit orang yang pendekatannya ke film atau ke pop culture mungkin banyak. Tapi biasanya yang disebut film studies ini nih, kita ngambil 2 contoh aja konferensi ya. Konferensi itu yang terbesar, salah satu terbesar di dunia adalah SCMS, Society for Cinema and Media Studies. Jadi Cinema and Media Studies. Kalau di Inggris yang terbesar itu MEXA, Media Cultural Studies and Communication Studies. Jadi satu rumpun. Satu rumpun. Ketika pulang ke Indonesia, film di bawah desain, beda lagi. Di bawah itu. kecuali Unpad ya, Unpad di bawah FISIP kalau nggak salah. Unpad ada jurusan film ya? Emang Unpad ada departemen film ya? Ada prodi film kan, ada namanya, bagi yang belum tahu ada yang namanya Prosvisi kan. Asosiasi Program Studi Film dan Televisi itu ada. Rata-rata ada 17, itu ada Unpad, ada Udinus, ada Binus, ada yang saja ada apa namanya IKJ, UMN, ada banyak lah. Gitu. Jadi memang itu rumpun ilmu besar, tapi memang kita memang selalu interdisipliner dan multidisipliner sih menurutku. Jadi memang harus itu. Tergantung macam-macam. Jadi memang kayak film itu sendiri. Film itu kan kayak kita belajar film. Orang yang tahu editing belum tentu dia tahu cara nulis skrip gitu kan. Walaupun ada yang tahu, tapi itu 2 hal yang berbeda gitu. 2 hal yang berbeda yang belajar gitu ya. Kalau bisa menguasai dua-duanya itu sebuah benefit gitu. Tapi maksudnya sama juga kalau kita mau belajar. Jadi gini, kalau yang menarik tuh kalau PhD ya yang saya tahu di Inggris. Semakin kita mengerucut, jadi nggak bisa tuh misalnya film, kalau kita kan bab 1 pendahuluan, bab 2 sejarah film Indonesia, nggak ada kalau saya ya, nggak ada.
jelas langsung satu. Mau lo apa? Lo mau ngomong apa? Jadi kalau ini sama ini gitu. Lo bisa jadi 3 topik yang berbeda. Lo ada ngomongin bioskop, lo ngomongin ini. Satu aja, satu. Akhirnya dijelasinnya gini sama pembimbing gue. Yang dijelasin adalah, lo mau bikin cerita tentang film silat nih. 1, jurus-jurusnya. Sampai gitu. 2, perguruan-perguruan silatnya. 3, ini. Tapi semua silat. Jadi apa gitu ya. Jadi harus satu gitu, satu tapi dalam. Nah itu, nggak bisa kita generalis. Jadi itu ada kebagusan, ada kejelekan. Maksudnya, ya gue cuma tahu cult movies, B-movies, dan walaupun gue akan ngomongin ke apa Durai, gue gitu ya, Henry Jenkins atau Bordu atau apa, tapi gue hanya tahu itu gitu. Tapi ngelotok banget taunya gitu. Tapi maksudnya nggak bisa umum. Jadi itu akan yang dibantai itu struktur dan apa gitu. Nah yang menarik ini rahasia. Ini rahasia negara nih. Terus gini, gue baru lo kata kunci lo apa sih Ki, kata pembimbing gue. Itu belakangan gue taunya. Kata kunci gue akhirnya cultural traffic, itu baru belakang. Oh, cultural traffic, selama ini yang gue cari cultural traffic gitu. Sama politic of taste akhirnya gue bilang gitu kan. Akhirnya gue harus baca-baca lagi tentang cultural traffic sama politic of taste, kemudian gue masukin ke pendahuluan. Jadi introduction itu selalu belakangan gitu. Kalau kita kan awal ya, kalau di Indonesia itu awal. Kalau ini lo bikin dulu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dan sebagainya, terus baru pendahuluan untuk ngikat semua gitu. Kalau kayak zaman Krishna Sen atau di Australia kan masing-masing bisa jadi bab tersendiri, masing-masing bisa jadi paper tersendiri. Tapi bisa jadi satu kesatuan yang diikat oleh introduction sama conclusion sebenarnya. Tapi itu belakangan. Introduction justru belakangan. Gitu. Oke. Jadi apa yang harus ada dalam sebuah studi film, Ki? Maksud gue gini, selain film ya, maksud gue itu kan jelas kita ngomongin film semua. Tapi kalau misalnya gue bicara soal etnografi film, misalnya gue kan antropologi ya, maksud gue backgroundnya. Kalau gue ngomong soal, let's say gue ngumpulin semua, gue wawancara semua filmmaker yang terlibat dalam MFI waktu mereka menolak FFI misalnya, gue wawancara semua orang di situ gitu. Nah itu kan hasilnya etnografi tuh, gitu. Nah itu gue film studies bukan? Apa bukan karena gue ngomongin filmnya? Enggak, justru kan gue kan nggak ngomongin filmnya juga. Jadi gue kan nggak ngomongin tentang Jaka Sembung tuh bagusnya di mana, tapi seberapa besar pengaruh Jaka Sembung dalam kaitannya dengan politik selera gitu kan, atau dalam kaitannya dengan global itu kan, apa namanya tadi, cultural traffic gitu kan. Misalnya gini, jadi gini, yang penting itu adalah untuk riset, nggak tahu ini menjawab apa enggak ya, tapi kalau untuk buat ngomong riset, jadi nggak penting film studies atau enggak, dalam artian ya lo bikin aja, tapi kan nggak harus tekstual analisis. Ada yang namanya misalnya new film history gitu ya. Dia mengkaji tentang film sebagai situs pertemuan dan pertukaran budaya dan sosial gitu. Oke. Yang ngomongin bioskop, ngomongin gitu dan kalau menurut gue yang pertama kali ditanya adalah ini harus bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu, satu itu ya riset gue. Iya. Maksudnya bermanfaat di sana kan banyak yang nggak jelas. Itu ngomong nggak jelas. Banyak yang maksudnya di sana banyak yang bagi kita kemewahan gitu di Inggris ya. Ada konferensi khusus, ada konferensi khusus Frozen. Penting. Tapi kan di Indonesia itu nggak terlalu bermanfaat gitu. Tentang Jaws atau tentang satu aktor gitu ya. Tapi di sini kan harus lebih bermanfaat dalam arti ya. Apalagi sekarang mau ngambil jadi hibah kan harus apakah bisa meningkatkan, bisa pengentasan kemiskinan atau apa, tapi nggak sampai sejauh itu. Misalnya gini, semua sih penting masing-masing. Tapi yang kedua argumen. Yang kedua argumen dalam arti, awal gue bingung argumen tuh apa sih gitu. Ini emang jadi gini, setiap gue ketemu supervisor, gue selalu ditanya, emang lo mau ngomong apa di sini gitu ya? Emang argumen utama lo apa? Bahwa ini, stop, salah, coba ulang lagi. Oh ini, jadi pembimbing gue itu Profesor Mark Yankovic ya, yang bikin horror studies itu, yang pemretnya horror studies jurnal Q1 loh itu asik, fokus.
Nah itu dia bilang, jadi lo harus melawan sesuatu yang mainstream. Atau lo berpihak pada sesuatu. Gue berpihak dong, ini film sampah, tapi ini film bermanfaat. Film ini banyak, film ini sangat penting dan harus masuk dalam sejarah film Indonesia. Dengan 7. Misalnya terus, lo harus temukan apa surprise lo selama 5 tahun ini. Gitu kan. Temuan apa yang tiba-tiba yang sebelumnya nggak pernah lo terfikirkan, yaitu Projekta Prosar menurut gue. Projekta Prosar itu program kelompok kerja tetap, promosi dan pemasaran film Indonesia di luar negeri. Jadi dengan Projekta Prosar itu kan hampir nggak ada yang bahas Projekta Prosar. Gitu. Ternyata dari situ kan ketahuan bahwa ternyata jadi akhirnya gue menemukan pola bahwa udah baru kalau S3 gue ya. Itu kayak benci tapi acuh, asik apa namanya? Benci tapi rindu gitu dengan film-film sampah gitu. Misal jadi film-film itu dibutuhkan karena jadi ada semacam tarik-menarik politik selera. Itu akhirnya gue temukan adanya pola itu. Misalnya terus tapi ada yang layar tancap khusus, ada bab 2 layar tancap, bab gitu-gitu lah ya. Jadi semua mengarahkan ke bahwa film ini penting gitu. Salah satu pentingnya adalah ketika zaman Orde Baru semua ingin membangun film Indonesia itu adalah kultural edukatif, representasi, mencari wajah Indonesia yang sebenarnya. Tapi di luar negeri ya yang disebut Indonesia adalah Crazy Indonesia itu yang Jaka Sembung yang dipotong kepalanya balik lagi itu gitu. Nggak kenal itu Ismail, nggak kenal. Nggak ada. Kayak gitu. Dan itu yang bawa siapa yang bawa? Yang bawa itu adalah Projekta Prosar itu, Rosian Anwar, Salim Said, orang-orang yang membenci banget film-film itu. Tapi dibawa gitu. Karena film-film dia bawa film-film Wim Umbo, film-film Teguh Karya dan lain-lain, nggak laku men di Berlinale di Cannes nggak laku, tapi di film market mulai dari Primitif, 5 Cewek Jagoan itu laku gitu kan. Itu salah satu pentingnya. Saya kan penting gitu. Iya. Misalnya salah satu temuan gue ya, atau misalnya tentang layar tancap gitu ya. Gue mengkritik, nggak apa-apa lah ya, gue sebut nama. Gue mengkritik Quirin Van Haren yang selama ini kita kenal dengan Katika. Katika Van Haren, dia kan bilang politik selera itu, layar tancap itu nggak penting. Baru diakui setelah tahun 91 atau 93 tuh, ketika Perviki masuk. Ketika Perviki diakui oleh negara. Sebelumnya kan nggak diakui karena dia pakai istilah bioskop karena ada asosiasi yang namanya GPBSI, ada bioskopnya. Lu nggak boleh pakai nama bioskop. Akhirnya dikasih film keliling gitu ya. 93. Terus gue nemu bahwa dari tahun 70-an tuh diawali dengan Perbiki itu siapa coba itunya? Ketuanya itu Purnawirawan Abri. Itu kan sesuatu banget Orde Baru. Terus dipakai untuk Golkar, terus ada aturan-aturan. Misalnya aturannya itu sebentar. Satu, bahwa itu harus 16 mm. Nggak boleh 35. Harus radius aksi namanya. Radius aksi. Jadi harus 5 kilo dari bioskop terdekat karena nggak boleh kanibal. Filmnya nggak boleh bersaing. Ya, oke. Nggak boleh bersaing, nggak boleh. Dan itu harus disensor ulang, Terus harus film Indonesia gitu kan. Artinya ada dari zaman itu gitu loh, gitu ya. Sudah ada dan untuk Golkar dan sebagainya. Kalau misalnya ada ini. Tapi di satu sisi penonton apalagi di pedesaan punya politik seleranya juga. Ketika nggak ada adegan ciuman, itu bisa dihancurin itunya. Ketika dari maknanya dicabut itu ada beberapa koran itu disebutin nggak ada adegan ciuman, nggak ada adegan apa. Mana? Dan itu akhirnya gue sambungkan ke ini kan Indonesia nggak punya midnight movies kan. Indonesia tuh nggak punya kayak 42nd Street, Grand Houses gitu nggak. Layar tancap itu Grand House Indonesia. Grand House itu kan lively celebration kan, celebration. Jadi Indonesia nggak punya tuh midnight screening, tapi dia punya layar tancap sama-sama begadang juga gue bilang. Ternyata gue bilang di luar negeri ada juga layar tancap. Jadi layar tancap itu nggak Indonesia aja, di India, di macam-macam. Dan itu mirip harus 5 km radius aksi, harus dicensor ulang, harus dan gitu. Dan jadi ini ternyata di saat yang sama banyak gitu ya. Ternyata layar tancap itu nggak cuman Indonesia aja, tapi mereka masing-masing punya ciri khas ya.
Mm-mm. Gitu. Karena itu orang-orang apa layar tancap itu distributornya Mm-mm. dia akan kalau perlu dia akan memalsukan. Ada gue dapat bukti-buktinya memalsukan apa namanya eh, surat bahwa ini untuk 13 tahun ke atas biar ditonton kan. Gitu. Mm-mm. Mereka Mm-mm. film-filmnya film-film barat juga, film Mandarin juga dan film baru juga akhirnya. Karena Mm-mm. kalau nggak laku tuh sama penonton. Jadi terus kemudian yang kedua justru orang-orang desa ini yang dianggap nggak penting itu kenapa ada layar tancap keliling untuk apa Golkar ya waktu itu? Ya karena Mm. itu kan vote getter, mereka akan memilih. Iya. Cara Iya. milih layar tancap. Dan sebelumnya selalu. Kemudian ada lagi misalnya gue nemukan bukti ada dari dinas apa namanya kementerian Departemen Transmigrasi, Departemen Kesehatan gitu-gitu. Mereka punya film-film pendek yang diputer sebelum filmnya Roma Irama misalnya. Mm-mm. Itu ada itu juga atau untuk kalau zaman Belanda untuk supaya kayak sekarang nih COVID, zaman dulu kan PES kan. Mm-mm. PES. Jadi PES itu Oke. ada itunya. Oke. Gitu. Nah, jadi kalau gue boleh ambil kesimpulan sedikit tentang film studies ya. Tadi lo udah menjelaskan soal bagaimana film itu bisa dibahas dengan berbagai macam keilmuan gitu ya. Bahkan dari sejarah juga kita bisa lihat tentang sejarah layar tancap misalnya tadi gitu. Apa namanya yang lo sampaikan dengan komprehensif dan sangat singkat tapi juga menohok karena kita nungguin adegan cipokan gitu ya. Jadi gue rasa apa namanya gue bisa bikin simpulan-simpulan sih. Sebenarnya gini Ki, apa ada satu perdebatan akademik yang panjang ya yang dari gue kuliah S1 sampai beberapa bulan belakangan ini aja masih ada yang ngomong kayak gitu. Tentang apa namanya keilmuan baru. Tadi ada yang ngomong bahwa film studies itu adalah kalau akar pemikirannya adalah film. Gue entah kenapa merasa bahwa akar pemikiran film itu baru hitungannya dalam hasanah akademik karena film kan baru ada 100 tahun belakangan gitu. Hal yang sama kita bisa bilang ke cultural studies gitu, sesuatu yang banyak yang melawan dan bilang bahwa itu bukan ilmu gitu karena dia baru gitu. Baru dan itu baru tuh tanda kutip ya baru tuh 100 tahun belakangan ya. Maksud gue bukan berapa puluh tahun gitu. Hal-hal baru ini dan menurut pendapat lo sendiri gimana? Apa yang membuat sebuah kampus, sebuah program bisa mengajukan, oke, saya mau bikin prodi film misalnya, gitu. Argumen dia apa? Kalau di Indonesia kan, kalau disebut prodi film itu lebih ke film production kan sebenarnya kan. Oh iya, oke, iya tuh. Kan? Maksudnya BINUS saja baru semester kemarin, baru semester sekarang dibuka peminatan film studies. Karena kan sekarang udah makin banyak ya jumlahnya. Kalau dulu kan nggak dibuka karena masih sedikit mahasiswanya kan. Gitu. Kan? Terus juga misalnya yang lain-lain juga film studies juga nggak tahu nih Panji coba di KJ masih ada berapa orang tuh atau ada nggak tuh? Ada Panji tuh nomor 70. Ada Panji. Oh, Emang itu anak tiri atau anak apa film studies? Kan kajian film, kajian. Jadi sebenarnya apapun yang mengkaji film, jadi sebenarnya nggak ada strata-strata itu apapun. Kalau lo ngelihat ke gue ya ke mana? Ke teman-teman kolega-kolega gue di University of East Anglia di Norwich di Inggris itu macam-macam loh itu ada yang kajiannya. Terus ada hal-hal yang baru kayak fan culture studies itu kan baru tentang jadi mulai nggak cuman teks tapi juga konteks gitu masalah sosiologis masalah macam-macam jadi ngebahas tentang hal-hal yang sifatnya di luar film. Oke. Iya. Jadi dari kita jadi gitu ya jadi ada yang bikin film ada yang kaji film ya kajian terus kajian juga di sekarang film kan kalau nomenklaturnya di desain jurusan desain film sementara di jurusan lain di jurusan ilmu sosial atau humanitis ada macam-macam yang bisa skripsinya tentang film ya kan film iya jadi argumen gue apa kalau gue ngomong kampus gue pengen bikin kajian film deh nggak usah prodi film kajian film gue pengen bikin jurusan kajian film gitu kenapa dia kalau misalnya itu dekan ngomong bahwa kan udah ada cultural studies, lu ngapain bikin kajian film gitu? Karena film itu kan macam-macam. Kayak tadi ya, film itu kan macam-macam ya. Film studies itu macam-macam. Jadi misalnya gini, ada yang latar belakangnya itu sastra,
Mm-mm. atau capture tadi sih. Itu semiotik Mm-mm. segala macam ngelotok lah itu lihat Mm-mm. film sebagai Mm-mm. sebuah teks. Mm-mm. Tapi kan ada yang ekonomi. Sekarang lagi musim juga ekonomi. Gue baru selesai penelitian soal film tourism. Itu ngomongin gue sampai levelnya sampai Mm-mm. gue sama Anggi ada nggak istilah? Mm-mm. Sampai bikin gue ke dinas pariwisata Jogja, dinas pariwisata Belitung, selama 2008 sampai sekarang, bagaimana? Gue ngeliat angka juga gitu kan, masalah Mm-mm. bagaimana penonton. Jadi bagaimana pengaruh penonton atau fan studies gini, bagaimana pengaruh fan apa namanya penggemar gitu kan. Penonton aja hampir nggak ada yang teliti. Mm-mm. Mm-mm. Nah, yang meneliti penonton nggak ada, kalau ya kan penonton baru sedikit lah si Bang Ade Armando, terus yang Mm-mm. seri wacana sinemanya Mbak Dina dan kawan-kawan, terus dikit. Tapi memang dan terus juga ini di kalau film kan memang khusus kalau ngomongin film ya harus ngelotok juga film teoris. Itu wajib Mm-mm. sebenarnya. Film teoris itu wajib gitu ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. syarat utama ya harus film teoris gitu tentang ya gitulah kajian-kajian. Walaupun film teoris itu Mm-mm. ya juga ngomongin psikoanalisa juga gitu kan, ada psikoanalisa Mm-mm. juga, ngambil Mm-mm. juga dari Saussure, ngambil dari Mm-mm. strukturalism, ngambil Mm-mm. ngambil ngambil juga gitu. Tapi kan memang sebuah ilmu pengetahuan itu kan nggak bisa lah tiba-tiba kun fayakun, ada dia ada dari Iya, dasar iya, ada dari dasar epistemologinya ya. Ah. iya tesis sintetis apa namanya tesis Tesis, sintesis, tes, tesis, antitesis, sintesis. Iya, iya gitu iya, 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 selalu ada sebuah itu kan nggak bisa iya. iya gitu. Misalnya ada yang khusus yang kalau kita ngomong film filosofi, misalnya di Saint Andrews atau di Edinburgh, itu filsafat tuh sampai gue bingung maksudnya gue kan orang filsafat tapi Ah. uh, apa namanya ngomongin tentang filsafat Islam dikaitkan dengan film dan baca kok bisa ya kan orang bule orang gitu itu bisa ke situ. Terus ada lagu yang sangat jadi misalnya gini pendekatan kita dulu waktu itu ada metodologi apa namanya audio visual metodologi atau metodologi for audiovisual approaches gitu ya. Misalnya ada wawancara ya, terus juga yang riset sebenarnya, riset apa namanya arsip sebenarnya itu penting juga. Ketika saya di sana ya gue kerja lah ya sebagai tukang itu apa namanya DVD. Jadi dosen-dosen itu ada putar DVD-nya, nah gue yang putar DVD-nya, gue nungguin terus kalau error gitu ya. Nah tampilnya sih iya betul. Karena gue ini bocoran lagi nih, karena gue ditolak ngajar waktu itu. Udah gue yang sering ngajar apaan deh. Udah di DVD boy nggak apa-apa dah. Anjir. Ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kerjaan gue cuma gitu doang, dibayar kan. Gue nonton lagi. Nah, sambil gue ngasih DVD itu, sambil gue ngasih tugas-tugasnya. Jadi gue belajar banyak nih. Oh nih course silabusnya kayak gini. Salah satunya kalau ngomongin sejarah, dia ngomongin soal Charlie Chaplin atau Charlie Chaplin lah ya. Itu dikasih itu koran berita tentang Charlie Chaplin di zaman itu. Di zaman itu. Zaman itu gimana sih? Jadi misalnya ada yang sifatnya jadi gini. Jadi kayak media arkeologi gitu ya. Kita nggak bisa tuh ketawain sesuatu yang zaman sekarang kuno nih gitu ya. Tapi zaman itu kita harus bayangin sesuatu yang keajaiban gitu loh, keajaiban. Atau misalnya zaman dulu kayak apa? Birth of Nation itu orang putih jadi hitam. Zaman sekarang itu udah rasis. Zaman itu kan enggak. Iya. Jadi kita harus mikroskopnya itu adalah mikroskop apa sih? Pisau analisanya itu harus sesuai. Lensanya itu harus sesuai dengan lensa zaman itu gitu. Zaman itu misalnya. Misalnya kalau kayak zaman gue di Belanda, gue bisa mengetahui kalau ternyata kamera itu perkembangan teknologinya nggak ada urusannya sama film, tapi sama perang. Sama perang karena buat mengintai, buat gitu loh. Ke situ karena itulah jadi kemudian militer macam-macam film salah satunya gitu misalnya. Gitu. Kamera lensa gitu. Jadi untuk soal banyak nanya kita tanggapin apa nih Ki? Lo masih ada waktu nggak? Lo ada sesi 2 nggak Ki? Boleh lah. Oke. Kalau gitu sesi 2 kayak lanjut lagi tuh. Nih, kalau menurut Nomadi 70 siapa sih nama aslinya? Sorry. Panji Wibowo. Itu ada Panji Wibowo. Oke.
pakar Delusian tuh, harusnya dia Delusian loh, bahaya banget. bicara juga. Iya, memang tadi kata Mas Doro, untuk menanggapi Mas Panji, apa namanya, kata Mas Doro tadi, memang film tadi duluan, tapi masuk Indonesia belakangan. Gitu. Kata Mas Doro barusan. Duluan daripada kartel sadis gitu. Jadi kartel sadis kita masuk duluan di sini. Baru film sadis baru mulai ada bunyi-bunyinya gitu. Padahal memang kenyataannya memang dia duluan film sadis itu. Kajian film. Gitu. Terus Ya. masih pertanyaan lagi ya tadi ya. Apa tapi kurang lebih ini peminatan sih, banyak orang yang bicara soal peminatan film studies Ki. Apa namanya? Lo kan berminat karena lo pelan-pelan merasakan ada keuntungan-keuntungan dan passion yang dikasih makan tuh dalam film studies gitu. Buat lo pribadi gitu. Kalau menurut lo apa sih yang bikin kajian film itu menjadi sesuatu yang kurang populer, khususnya untuk anak-anak seni ya, untuk IKJ atau mana gitu. Karena kalau untuk anak-anak yang emang lulusan politik, sastra dan lain-lain, kajian film enak karena kita cuma nonton film, habis itu kita kaji yang kita suka gitu. Emang jurusannya mau udah kajian Teorinya, quote-unquote. Tapi kalau perangkat teorinya udah kajian film gitu. Cuma kalau yang lain kan tadi banyak yang curhat tadi IKJ malah nggak ada ikut sama sekali gitu. Seakan-akan kalau lo nggak bisa cuma 2 gitu, 2 atau 3 gitu tadi kan diceritain konsentrasi kajian film. Narasumbernya suka ditemui di kelas. Oke. Tapi what I'm trying to say is that menurut lo sendiri apa namanya ada nggak sih stigma untuk mengkaji film di let's say sekolah film gitu? Maksud gue gini loh. Ini pembicaraan sudah lama banget kita omongin sebenarnya. Ya. Kalau di sekolah film gitu, mana yang lebih penting sebenarnya di sekolah film? Konsep atau technical gitu. Karena kan kalau kita lihat beberapa 20 tahun terakhir dulu banget itu kan orang fokus ke technical karena technical udah pasti ada pekerjaan gitu. Sementara konsep, lo mau jadi sutradara aja, lo mesti magang 7 tahun dulu sama siapa gitu. Dan susah banget kalau sutradara tuh dulu susah banget jadi orang-orang punya konsep. Nah, buat lo sendiri, sekolah film tuh, film scholar itu, karena buat gue kalau produser-produser tuh dia mesti orang yang minimal menguasai kajian film walaupun punya cuma basicnya doang gitu. Kan dia konseptor gitu. Menurut lo gimana, Ki? Balik lagi ke itu ya, taksonomi Bloom, asik. Yoi, taksonomi Bloom, oke. Taksonomi Bloom. Level-level. Identify, understand, apa, level-level ya. Oke. Nah, kalau jadi tukang atau jadi yang lo bilang tadi tukang, kuli, itu levelnya D3 dan D4 sebenarnya. Dan itu nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Okay. Tapi kalau S1 itu menurut Dikbud, itu mewajibkan 60% teori. 60% itu ada di Dikbud, harus ada wajib teori gitu ya. Nah, kalau di BINUS mungkin tempat lain juga ya. Di BINUS itu kan dia 2 tahun, sampai semester 3 wajib tahu soal pertukangan tadi ya. Pertukangan tadi ya, tahu cara ngedit yang baik, tahu cara bikin skrip yang baik, tahu cara misengsang gitu ya, production design. Misengsang, iya. Sampai 3 semester. Iya. Nah, setelah semester 3 semester keempat mereka bisa memilih peminatan atau film production ya, bikin film. Kalau film studies kan jelas, film studies jelas ya. Nah, kalau film production itu pun ketika skripsi, dan sekarang gue lagi bimbing 2 orang, kemarin gue bimbing 1 orang, karena kan baru pulang gue. Itu memang dia harus kajiannya kajian. Jadi itu film studies. Jadi gini, ada 2 cara sebuah riset ilmiah dilakukan. Satu dengan kalau di film, satu dengan membuktikannya di film production. Satu dibuktikannya dengan film orang lain. Ini gue ngutip dari Tito Imanda. Gue sepakat. Satu lagi membuktikannya dengan film kita sendiri. Jadi dia bikin film sebagai tugas akhir untuk menjawab research question-nya dia gitu. Oke. Misalnya, kalau di BINUS kan dibagi 3 tuh, film production, sebagai produser, sebagai sutradara, atau sebagai scriptwriter.
gitu ya. Hmm. Tapi dia bisa ngomongin editing terkait dengan dia sebagai sutradara atau produser. Misalnya gini, call sheet dan hubungannya dengan efektivitas budget. Oke. Gitu misalnya. Oke. Terus dibuktikan dengan cara, atau misalnya day for night, metode day for night ya kan dipakai seberapa ngaruhnya ke budget atau seberapa ngaruhnya dengan penjadwalan, gitu kan? Nah, dia bikin film itu untuk membuktikan research question-nya ini loh, gitu. Kayak gitu. Nah, jadi bisa caranya kayak gitu, jadi dia tetap kepake tuh film studies-nya. Ada beberapa mata kuliah yang kajian dari rumpun ilmu kajian film yang semua orang, mau film studies, mau itu film production, harus ngambil gitu. Karena biar dia tahu semuanya, biar dia bisa, walaupun dia the doers ya, walaupun dia konseptor, dia harus tahu dong, misalnya alat kayak gimana, atau update alat, pakai ARRI atau pakai apa gitu ya, misalnya kamera atau ininya Final Cut Pro atau apa gitu-gitu kan, dia harus tahu lah, kalau biar dia bisa paham ya kan. Terus atau cara pemasaran, cara apa gitu, harus tahu gitu ya. Jadi sebagai produser, sebagai produser, sutradara sama scriptwriter. Sampai lagi kajian film. Kalau kajian film kayak skripsi biasa gitu kan sebenarnya. Maksudnya kayak ilmu sosial, ilmu humanitis gitu. Walaupun ya kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya teknis itu penting untuk dikuasai supaya konseptor bisa memahami secara holistik. Wis, bahasanya holistik. Oh, sadap. Biar tahu. Tapi kita menganggap bahwa 3 orang itu adalah konseptor. Karena kalau kita ngomongin soal kamera, sinematografi, udah kalah lah misalnya sama IKJ yang udah senior duluan, udah pasti udah jago deh mereka. Gitu ya. Atau, jadi masing-masing ada itunya peminat. Kalau kita ketiga itu plus film studies. Nah, gitu. Jadi memang ya teknis penting, tapi ya konsep harus penting karena lo apa gitu kan. Kan jadi salah satu visi dan misinya di film BINUS itu, sekolah film BINUS kan, dia harus bisa berkomunikasi dengan penontonnya misalnya. Tapi sambil menguasai dan mengupdate pengetahuannya dan skillnya dengan yang terkini gitu. Jadi dia harus tahu juga OTT, dia harus tahu juga tentang web series gitu ya. Oke. Nah, lo tadi ngomongin soal BINUS. Dengan semua konsepnya BINUS tuh kan begini. Jadi gue akan ngomongin soal Mondi Blanc. Tapi bedanya sama lo, gue akan ngasih masalah. Kalau lo kan, gue begini kalau BINUS. Nah, kalau Mondi Blanc, ini masalah gue. Jadi gue menemukan kesulitan besar sekali. Ini gue temukan justru sama anak-anak film ya. IKJ, SAE, yang memang ingin memperdalam ilmunya ke Mondi Blanc gitu. Karena kita kan memang workshop production base, jadi kita belajar sambil produksi gitu. Bukan kayak sekolah film. Gue nggak pengen bikin kursus, gue nggak pengen bikin sekolah film, itu udah jatah orang lain. Tapi kita cuma pengen bikin gimana caranya kita bikin produksi, itu doang. Sambil jalan sama-sama. Nah, ada beberapa peserta di workshop Mondi Blanc itu yang punya masalah besar sama konsep. Padahal mereka ada dari sekolah film, ada juga yang memang dari komunikasi gitu. Konsepnya bermasalah dalam artian mereka sama sekali seakan-akan sulit untuk riset dan tidak mendapatkan basic academic writing dan academic research yang baik gitu. Padahal sebenarnya ada bahan-bahannya gitu. Nah, lo menemukan itu nggak di sekolah lo sendiri gitu. Dan sebagai film scholar, ketika lo ngelihat, lo kan pengkaji film gitu. Ketika lo lihat orang lain yang ambil production gitu, lo nemuin nggak masalah-masalah kayak gitu? Pencarian research dan lain-lain. Ya, gimana? Kan 3 tahun pertama udah digeber dengan World Film History, digeber dengan Cinema and Social Studies, digeber dengan film teoris, kan? Itu 3-tiganya itu yang megang kalau di itu Naila Majestia. Naila kan ngelotok banget film teoris. Iya. Itu kan. Oke. Panji tahu tuh. Naila kan. Panji tahu. Dan kita ngasih apa namanya? Tugas-tugasnya. Ini kebetulan ada beberapa mahasiswa saya di sini. Oke. Halo mahasiswa Eki. Kita memang kita ajarkan dengan cara nulis yang baik. Misalnya di film literasi, semester 1 ada film literasi, kerjaannya nonton film, terus tutorialnya adalah
Tonton film dengan dikasih pertanyaan tertentu. Misalnya fokus ke karakter driven film gitu ya, atau ke apa namanya multiplot gitu, atau ke horor. Kenapa ini? Apakah ini film horor menurut lo gitu ya? Kenapa gitu ya? Itu kan untuk semester 1. Dan dia harus nulis, latihan nulis. Latihan nulisnya ketika di sesi tutorial itu dibantai. Cara nulis tuh kayak gini, masih karena semester 1 ya, baru lulus SMA. Itu udah dihajar-hajar gitu. Terus nanti berikutnya bikin video esai. Terus ada mock up konferensi yang kalau konferensi itu kayak gini, jadi bikin panel 1 panel 3 orang. Gitu. Jadi bikin mock up kayak gitu, terus masing-masing tuh tanya jawab gitu-gitu ya. Nah itu jadi ya itu mereka sudah belajar berpikir, udah pentingnya riset, belajar tentang nulis gitu ya. Atau gimana? Mereka udah tahu nih bahwa misalnya kamera harus ada motivasi gerak, nggak bisa asal jump scare atau misalnya gitu. Iya. Gitu-gitu kan. Jadi tapi mereka juga misalnya di social studies ya, mereka belajar riset karena memang harus riset. Misalnya mereka ada yang filmnya tentang, jadi kan gini, ada skripsinya, tugas akhir ya, ada filmnya. Skripsinya itu dia menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu yang dijawab dengan film. Tapi filmnya sendiri kan punya apa namanya, make believe itu ya, punya apa namanya, dunia semesta sendiri. Yang orang harus yakin, penonton harus yakin. Nah, caranya yakin adalah kita harus tahu ini, kita harus tahu apa namanya, ya itunya. Misalnya dia tentang orang miskin di daerah tertentu gitu ya. Ya dia harus tahu tuh kayak gimana orang miskin apa gitu kan, ada kajian-kajiannya. Ki, gue mau nanya deh Ki, sebelum kita masuk pertanyaan penonton kita nih. Jangan susah-susah dong, dipanggil susah. Gue tau nggak bedanya? Iya, bedanya D4 sama S1 apa Ki? Gue penasaran sih. Kan banyak kampus-kampus buka D4 tuh. Gitu. Iya. Kalau lo ngomong S1 kan oke, S1 harus tahu teoritis, harus apa. Kalau D4? Di taksonomi Bloom-nya sih sebenarnya. Itu gimana kalau D4? Itu sama. Satu di level itu. Terus teori kalau menurut gue ya, jumlah teori yang jumlah teori. Jadi kalau D4 gimana? D4 kan D1 D2 D3 D4 nggak dapat gelar. Tapi secara teoritis dapat banyak nggak teoritisnya harusnya? Enggak. Sebanyak S1 bangga ya? Enggak lah. Kalau S1 udah jelas ditekankan di Dikbud 60%. Kalau itu lebih ke tuh berbeda di silabus tuh. Terima kasih ya. Silabus makasih ya. Berbeda di silabus karena berbeda juga di kurikulum, karena di kurikulumnya taksonomi Bloom-nya beda. Iya. Mbak, gue cuma nanya karena kemarin sempet ngobrol sama temen gue soal ini gitu. Soal dia berharap apa? Ini gimana, sekarang yang di prospisi dibahas. Di prospisi dibahas sekarang. Kemarin itu lagi rapat, tapi gue nggak bisa ikut, tapi ada rekamannya. Yang susah kan kita nggak bisa produksi ya. Nggak bisa produksi dong. Ya kan? Gimana caranya tuh kita bisa ngakses? Ya kan? Kalau yang S1 masih ada kemungkinan dia bisa. Yang penting kan menjawab research question kan. Pertanyaan lo riset lo apa? Itu yang lo jawab. Gak harus bikin film penuh gitu kan. Gitu kan. Tapi D4 kan yang susah. D4 kan praktik, bikin film. Harus jadi itu bikin iya kan. Nah, itu yang sedang digarap. Kira-kira gimana caranya? Iya. Tuh Putri nanya tuh bedanya apa sih, mau tahu ya. D4 itu bikin film produksi. S1 tuh banyakan teorinya daripada apa namanya 60% teori, sisanya baru production gitu. Ya. Itu Prof Tirta bilang perbedaannya. D4 lebih applied, Iya, lebih applied. D4 lebih applied. Dan juga banyakkan praktik. Sama kayak kita, kalau gue dulu kan S1 sastra Arab ya. Ada di tiga ada Subhanallah ya Robi. Subhanallah Ki. Lo tahu kan salah satu tahu. Gua apa? Film favorit gua apa? Ki? Golilah Atta nih. Yang artinya Amin. Daerah malam kedua. Wah, ada gila. Yoi. Tahu. Iya. Ya, tadi gimana tadi D4 applied kan? Oke, D4 itu applied gitu. Terus? Ya. Nah, D3 yang gue lihat, D3 kan D4 beda setahun lah ya, tapi walaupun nah itu kebanyakan dia praktik bahasa, banyakan praktek emang, dan lebih ke
link ke apa namanya, siap kerja gitu ya. S1 juga siap kerja, tapi yang enak ngomongnya, lebih ke dia bisa jadi konseptor gitu, dia bisa karena dia tahu penerapan. Ekil baju masjid emang bener sih, emang di semangka dia depan luarnya hijau dalamnya merah kalau potong semangka dia gitu. Nah, Sastra kalau Arab kita ranking S1, kecil. bentar. Kalau sastra Arab ke satu, nah ini nih Prof Tita nih biar tahu ya. Jadi kalau ternyata di FIB UI sekarang berubah. Jadi bukan dulu kan sastra Arab, sastra Cina, sejarah, sastra Belanda. Kalau sekarang dibeda. Sekarang kan kalau sekarang itu berdasarkan ilmunya. Satu, jadi misalnya linguistik, susastra, sejarah, filsafat. Jadi linguistik semua sastra Arab, sastra Cina, sastra Prancis semua di linguistik. Sejarah, sastra Cina, sastra Arab semua jadi sekarang berdasarkan itu. Jadi memang itu yang membedakan dia dengan D3, S1 dengan D3 ya. Jadi lebih ke Nah itu bener ya, kata Panji, nggak sekolah film bisa jadi konseptor, bener memang. bisa konseptor. Ini jadi pendekatan gue lagi nih. Jadi gini, kenapa orang sekolah film kalau gitu kan? Kalau misalnya lu bisa bikin film nggak ke sekolah, nggak harus sekolah buat apa gitu ya? Nah jawaban gue adalah beberapa kali gue tanya, gue jawab ya ke orang yang nanya. Ada yang nanya apa bedanya filsafat dengan agama gitu kan? Ya, lagi bulan puasa. Anjir. Kalau filsafat itu seolah-olah kita masuk ke hutan lebat, gelap gulita. Kalau agama ini cuma contoh doang ya. Ini gue nggak mau ngomongin bahas tentang itu ya. Kalau agama dia tetap masuk ke apa namanya hutan yang gelap gulita tapi pakai obor men. Nah bedanya sekolah film sama yang nggak sekolah film, lo bisa sekolah film, lo bisa nggak sekolah film, cuman lo nggak bawa obor. Jadi lo harus disiplin, lo harus kuat kayak Joko Anwar tuh dibaca, dibikin gitu ya. Karena dia kan nggak sekolah film, dia sekolahnya yang gitu. Jadi lo harus belajar sendiri, cari-cari segala macam. Kalau lo tekun dan lo berbakat dan lo apa namanya rajin dan lo nggak menyerah, bisa lo jadi itu gitu ya. Nah kalau kenapa di sekolah film itu apa namanya udah disediain gitu loh, udah disediain kurikulumnya, silabusnya, lo baca buku apa, udah ada mentornya, bahkan udah disiapin. Kalau di BINUS sih udah ada studionya, udah ada lab filmnya, udah dipinjemin kameranya, kamera red, terus ada segala macam ada gitu ya. Kalau di apa namanya, itu bener kata si Panji. Kalau sekolahnya bener iya gitu. Jadi kalau sekolah bener iya. Depan nggak sekolah film kan misalnya bisa gitu. Tapi kan orang harus ada effort lebih. Kayak misalnya lo mau bikin rendang, nah lo sekolah ke chef gitu ya, lo diajarin ini nama lo bikin sendiri kira-kira apa ya, lo baca sendiri, lo di internet lo lihat, oh cara bikin rendang gini, itu aja sih bedanya. Nah, ya sama kayak kenapa banyak orang IPB jadi wartawan gitu kan? Gue kenal yang jadi tukang bubur, gue kenal insinyur IPB jadi tukang bubur di Lenteng Agung. Banyak Pak Haji. Anyway, Rek Haji tukang bubur. Mungkin udah Haji mungkin sekarang dia. Yang sekolah film banyak nggak kerja di sekolah. Iya betul. Banyak yang nggak kerja di film. Iya benar memang. Banyak juga yang nggak kerja di film gitu. Memang. Nah soalnya kan kalau kita ngomong sekolah S1 di Indonesia, setelah lulus SMA itu kita sebenarnya buat gue kebanyakan orang di Indonesia tuh nggak tahu maunya apa kalau habis SMA gitu. Makanya lo selesai ke film, gue selesai ke antrop gitu. Karena kita tahunya pas kita udah kerja, minat kita gitu. Passion kita tuh ketahuannya belakangan. Awal-awal habis SMA tuh jarang orang tahu passionnya apa gitu. Jarang banget. Kalau ada yang tahu aneh. Kalau katanya, siapa tuh pengusaha Cina yang punya Alibaba tuh? Kata dia tuh. Tapi ada satu. Ada satu orang gue kenal dari zaman dia SMA pakai putih. Bahkan SMP kalau nggak SMP SMA. Dia bantu-bantu segala macam. Dari awal udah di film. Namanya Angga Sasongko. Emang Angga bukan anak film? Oh ya, Angga anak FISIP ya? Angga, tapi bukan anak film, anak FISIP UI tapi kan. Tapi dari awal udah tahu film. Anak FISIP. Iya. Iya, dari awal udah bantu-bantu ya. Oke. Kita lanjut dulu nih. Oke.
Jadi konseptor dan teknik sama-sama penting. Tadi kita ngomong di 4 tuh applied, practical gitu. Cuman kan jadi masalah ketika applied ini mendapatkan wadah teoritis yang sedikit. Maksud gue gini, apakah mungkin, coba lo betulin gue kalau gue salah ya Ki, mungkin nggak sih Ya. kalau di 4 atau applied atau practical technical ini adalah orang-orang yang ingin dijadikan artisan. Artisan tuh ya kayak tukang gitu. Apa namanya, memang apa istilah lainnya apa kalau bukan artisan? Something kayak direktur iklan atau apa gitu. Apa? Ada istilah lain vokasi sebenarnya. D3 itu Vokasi. vokasional kan. Oh. Nah, Iya, kebetulan ada gue dosen di vokasi UI. Jadi dia semua yang D3 Oke. di situ semua. Kalau Itu kan nggak D3, D4 kan di atas sedikit tuh, tapi bukan S1 gitu kan. Yang tengah-tengah bener-bener mepet nggak ngerti itu mau gimana gitu D4 itu sebenarnya. Gitu. Nah, jadi in some way agak apa namanya? Itu yang tadi ada pertanyaan dari Yana gitu. Kalau di luar negeri Ayang, ya. gimana Ki? Tadi ada Yana nanya, di luar negeri gimana? Ada nggak masalah-masalah ini? Masalah-masalah ini ya masalah teoritis ya. Masalah di mana filmmaker yang ambil sekolah film atau produksi film itu tidak mengerti riset dan teori karena mereka diajarkan hanya untuk apply aja gitu. Teorinya nggak banyak. Bisa nggak? Di luar negeri ada nggak masalah-masalah itu? Sebenarnya nggak salah juga sih jadi cuman applied atau itu doang, apa namanya, cuman jadi tukang lah ya menurut istilah lo ya. Tapi kan lama-lama kan jadi tukang, lo pikir Wim Umbo dari mana asalnya? Dari tukang bikin kopi itu Wim Umbo. Bisa gitu ya, bisa juga. Cuman gue nggak tahu dengan yang lain, gue nggak nguasain. Tapi kalau di jurusan gue di East Anglia dan beberapa lainnya ya, beberapa kampus lainnya ada yang namanya kreatif apa ya istilahnya. Jadi PhD-nya dan masternya itu kreatif. Jadi dia bikin hasilnya itu novel plus skripsi tentang novel itu sebagai bagian dari pertanggungjawabannya dia gitu ya. Atau dia bikin jadi applied juga. Jadi terus bikin satu skenario pendek terus dikasih ke 5 orang dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang saudara video klip, ada yang saudara iklan, ada yang saudara apa namanya? Ada yang macam-macam gitu ya. Itu hasilnya bisa beda itu sama dia diteliti. Ada yang hasil akhirnya itu film dokumenter gitu. Jadi ada macam-macam. Apa namanya? Bisa digabung juga sebenarnya ada yang gitu. Tapi gue jarang lihat. Ya. Tapi kalau soal yang apa namanya S1 itu gue nggak ngelihat apa namanya, nggak terlalu menguasai sih, karena yang gue lihat ya film studies gitu ya, terutama ada beberapa di East Anglia juga itu film anak S2-nya film studies juga, jadi nggak begitu menguasain. Iya, mungkin gue sharing dikit, itu kan Panji bilang di TISH NYFA itu film craft, iya bener, TISH film craft, terus di Maryland juga, lo kalau ngambil S2 yang sastra itu lo bisa sambil nulis novel, jadi emang tesisnya atau dissertasinya itu produk gitu ya. Applied malah S2 malah masih applied Ki. Gitu kayak lu S2 tapi ada S2-nya applied gitu. Dan itu buat gua keren-keren aja dan tapi ada masalah besar sih menurut gua Ki di sini Ki. Lo ngerasa nggak yang paling susah dalam ngajar orang, mahasiswa khususnya, adalah nyuruh baca. Lo susah nggak nyuruh baca? Coba Mas, baca nih gitu. Di sini coba silakan nih ada mahasiswa gue nih. Coba kalian tulis tuh. Nah, susah nggak baca? Coba siapa? Curhat baca susah nggak sih lo? Kalau lo nggak punya budaya baca dari SD gitu. Sekalian gue curhat ya gue. Apa? Udah lain, nggak lain juga. Budaya visual, handphone Ki. Handphone bukan baca Ki. Tapi lo perhatiin ya sekarang. Vlog ya, sekarang kan musim vlog YouTuber ya. Iya. Sekarang yang makin tren apa? Podcast. Gue bingung kenapa podcast jadi top. Ada podcast lu malas baca tuh. Ada malas baca podcast tuh. Iya betul. Oh iya betul. Berarti itu Iman itu S3 penciptaan dia benar. Dia benar Ji. Tapi gue pikir tadi karena audio pikirannya audio visual ya. Lebih karena lihat gambar. Karena visual, tapi ternyata orang balik juga ke podcast kok dan laku. Nah, itu juga bingung nah. Sekarang tapi baca jarang. Baca jarang. Apa namanya?
buku yang itu apa namanya tuh? Hmm. Buku yang didengar itu istilahnya. Audiobook Iya. gitu. Iya. Kan itu masalah besar. Maksud gue, kalau kita bisa bilang oke, di luar negeri nggak usah jauh-jauh deh, Singapura aja. Lo ke Singapura, applied science atau applied sekolah-sekolah yang applied gitu, kualitasnya tetap keren-keren gitu, karena anak-anaknya baca dari SD gitu. Kayak di Amerika, gue punya temen yang anaknya umur 6 tahun, bacanya udah buku tebal-tebal segini, Ki. 6 tahun. Anak lu gimana di Inggris? Bacanya semana anak lu? Coba cerita deh. Anak lo waktu sekolah. Ayo. Anak lo ngapain aja, yuk. Gue kan lihat anak lo gimana lo di Instagram lo. Kayak, wah gila anak laki pinter banget gitu. Ya juga sih. Gak tergantung juga. Itu kan ya lo bandingin sama di sini gimana bacaannya gitu. Iya, di sini jadi gini, di sana perpustakaan gampang dan murah, gratis, yang gratis. Ada challenge kalau lagi liburan, ada challenge. Jadi kalau baca 6 maka dia akan dapat apa kan gampang, akan dapat stiker, akan dapat voucher DVD, akan dapat voucher berenang gitu ya. Terus mereka punya apa sih namanya tuh? Matilda tuh siapa yang bikin? Kok gue lupa. Matilda, Rodal. Ada Rodal Day, Buset, Rodal Day, ngeri nggak? Yoi, dan dibikinnya itu mungkin, dibikinnya se fun mungkin kayak cosplay dia bikin. Dia jadi dandan, walaupun dandanannya nggak harus beli yang mewah ya, pakai kita. Jadi dia semangat gitu, terus be your favorite karakter ya gitu kan. Kayak gitu. Jadi ada dibikin fun. Terus gitu, disuruh ceritakan kembali. Itu kan memang salah kan kalau kata Taufik Ismail kan nol karya sastra. Sementara orang-orang di Malaysia di Singapura bacaannya Pramudia Nantatur. Nah, ini juga pertanyaan ketika gue wawancara Jafar Panahi tahun 2001 2002 ketika dia ke G-Fest. Jafar Panahi itu yang ya salah satu saudara Iran favorit gue. Gue tanya, kenapa film Iran jauh lebih maju? Padahal kan kayaknya dari segi sama-sama muslim, mayoritas muslim, terus ya secara ekonomi segala macam juga nggak jauh-jauh beda lah ya gitu ya. Ya kan sama-sama negara. Gitu. Terus jawaban dia adalah karena satu sejarah film Iran lebih panjang. Terus kedua karena filmmaker Iran dan masyarakat Iran sudah terbiasa membaca karya sastra dan filsafat. Sehingga ceritanya itu cerita yang dalam dan gitu loh, yang ngejenak gitu lah. Gitu. Jadi maksudnya karena sudah terbiasa, jadi sudah bisa dengan cara bertutur dan bisa bicara dengan berbagai macam genre dan tipe. Sementara kita kan diracunin sama Hollywood. Beda dikit aja caranya nonton ziarah aja orang udah waduh lama banget sih gitu kan. Ya dia harus makanya gue sama mahasiswa gue selalu bilang nonton film sebanyak mungkin, harus kalau perlu bikin list best film of all time, best Indonesian film of all time, best Indonesian horror film of all time gitu. Best of Indonesian horror film in the 20s gitu. Jadi harus punya begitu. Jadi harus dan juga bacaannya, jadi kita harus bacaan juga harus semua gitu dilatih juga, memang harus dilatih. Tuh Panji bilang baca doa cepet Ki. Panji bilang baca doa cepet. Tradisi. Kayaknya tadi gue bilang Panji jangan susah-susahan. Besok lo undang lah, besok Panji lo undang lah. Undang bener. Ji ya. Besok ngomong ya. Anyway, apa namanya? Oke. Betul nih. Tradisi visual juga di Iran kuat. Tradisi visual kuat, betul. Tapi kan kita udah punya, kalau katanya siapa namanya? Yang orang ITB itu, Primadi siapa? Bahasa rupa. Yang nulis bahasa rupa. Primadi Tabrani di ITB. Itu kan udah bilang dari zaman, dan kita punya bahasa rupa visual yang sangat berbeda dengan Barat, dan itu sudah kelihatan di candi-candi gitu. Udah ada sebenarnya di relief candi itu kan cerita. Album komik itu kan visual. Ini kayak menarik nih kalau kita omongin lagi masalah tradisi visual Indonesia yang sebenarnya kita kan terputus dari sejarah gitu. Kalau lo ngomong soal candi, soal wayang gitu, itu hanya berlaku di tempat-tempat tertentu yang dekat candi dan ada akses ke wayang dan kebudayaan. Gue pernah
waktu itu di Muntilan kita bikin diskusi gede-gedean nih sama ada orang isi dalam mana gitu. Ada pertanyaan penting gitu ditujuin ke gue sebagai antropolog waktu itu. Ditanya kenapa apa namanya saya ini susah banget nih bikin gerakan kesenian di kota di Jogja ini susah banget bikin kesenian gitu. Dia bilang ini orang anak-anak pada main game semua nggak ada yang mau kesenian, susah banget bikin tari wayang apa segala. Terus gue bilang dong di sini juga jangan salah di kampung ini bocah-bocah main game juga tuh PS di belakang gue bilang. Tapi seninya jadi jalan dan hidup karena mereka butuh itu sebagai praktik hidup gitu. Di kota nggak ada praktik hidup itu. Gitu. Jadi kalau kita ngomong soal buku, tadi pagi ngomong soal perpustakaannya dia apa-apain di sana, karena perpustakaan adalah bagian dari praktik hidup sehari-hari gitu. Sementara kita kalau kita apa namanya anak-anak kita baca buku yang sekarang makin susah malah kan buku-buku apa dibakar gitu kan kayak aduh. Nah, lo bayangin Mas ya, kan gue ngantar jemput anak ya, jadi ketika dari Norwich pindah ke Bristol, di Bristol gantian istriku yang S3, dan gue antar jemput anak, bahkan sampai awal-awal tuh ketika dia masih kelas 1, kelas 2, gue masuk ke kelasnya gitu ya. Itu kan buku-buku geletakan, jadi harus bikin. Jadi ada levelnya, dan orang jadi bersaing secara nggak itu. Jadi pertama itu misalnya hitam, habis hitam kemudian jadi coklat, jadi apa. Jadi kasih satu orang satu, dibawa pulang 3 hari gitu ya. Itu ya, alhamdulillah anak gue jadi kayak udah golden apa, udah atas sih karena hobinya baca juga. Dan hobi baca itu karena gue juga karena di sana kan karena kualitas hidup lebih baik ya, maksudnya gue nggak banyak deadline, nggak banyak apa, jadi gue bisa nemenin anak gue. Dia di awal-awal gue yang bacain dongeng dari buku yang dia pinjam di sekolah atau lainnya, atau lama-lama dia yang baca sendiri gitu. Nah gitu-gitu. Itu kan jadi budaya-budaya kayak gitu tuh yang kecil-kecil kan sebenarnya. Terus belum lagi yang disebut dengan adanya namanya charity shop. Charity shop itu kalau kita nggak ada, kalau kita barang-barang bekas kita sumbangin ke charity shop sehingga charity shop bisa 1-2 pon bisa dapat buku-buku tebal gitu ya. Itu charity shop aja bisa gitu. Gitu-gitu. Jadi memang udah ya tadi tuh yang lo bilang kebutuhan dan gaya hidup itu yang udah memang sehari-hari baca buku itu gitu. Kemudian mereka juga ngundang apa namanya penulis itu jadi salah satu selebritis gitu loh. Julia Donaldson misalnya datang dari kampus dari sekolah ke sekolah. David Walliam misalnya itu datang dari sekolah ke sekolah tur gitu kan, ada turnya gitu. Itu kan di sini penulis buku ya semoga ada ya, tapi yang gue tahu nggak semasif David William itu jadi selebritis karena dia nulis buku doang gitu ya. J.K. Rowling kan gitu kan dia kaya juga sih. Karena udah ngetop. Tapi maksudnya ada beberapa buku penulis buku anak yang kalau lo lihat di YouTube, Julia Donaldson misalnya, kumpul gitu ya, bayar loh, mereka bayar, terus tanya jawab, siapa mau nanya, semua langsung nanya. Pertanyaan itu sangat sederhana, tapi mereka berani misalnya, kenapa naga bisa nyembur api gitu-gitu, kenapa gitu-gitu, tapi kan anak-anak. Sama kayak visual, ketika gue ke Berlinale, gue nonton book filmnya Hannah Mapalbach, anaknya Maxim Mapalbach itu. Terus itu anak-anak yang nonton karena kan kategori generation. Itu ketika siapa yang mau nanya, semua nanya gitu. Walaupun nanyanya kadang-kadang juga masih sederhana itu. Kan dia misalnya dia pakai yang topeng begitu. Kenapa pakai topeng? Kenapa begini? Kenapa kok gitu. Tapi mereka semangat ilmu pengetahuan, haus gitu kelihatan. Itulah. Oke. Jadi dalam kata lain, ketika kita ngomongin scholar gitu, film scholar, produksi sebenarnya kan yang diproduksi sama film scholar atau scholar manapun adalah teks yang isinya tuh konsep, konteks, konten gitu, hal-hal yang sebenarnya sangat berpengaruh dalam proses kesadaran para pembacanya gitu. Karena itu kita ngomong soal tradisi teks dan tradisi visual di Iran tadi, kita bisa melihat bagaimana filmnya jadi berkembang banget gitu. Sementara di Indonesia kita punya masalah sama pembaca gitu. Nah, pertanyaan utamanya sebenarnya buat gue adalah ini gue sempat ribut sama banyak orang ya soal ini ya, karena gue yang seperti ribut kan. Gue sempat merasa bahwa nggak ada gunanya gue nulis jurnal gitu, atau gue fokus ke akademik kalau nggak ada yang baca. Gue butuh pembaca gue gitu. Itu awal tahun 2000, tahun 2006-an, 2005 ketika
Jakarta Beast, Nemu Poetika, Layar Perak, rumah film itu masih banyak yang baca. Orang masih doyan baca yang panjang-panjang Ki, gitu. Tapi makin kesini makin pendek attention span-nya. Orang juga udah nggak suka baca itu, apalagi baca jurnal gitu. Kan nyebelin ya, gue bilang. Jadi gue juga kayak udah kehilangan tempat untuk nulis kalau nggak ada yang baca, makanya gue udah ngeblok aja deh. Lo baca syukur nggak baca ya udah gitu kan. Terus tapi yang mau gue tanya, kalau sekarang sebagai film scholar dengan melihat kondisi pembaca yang kayak begini, anak-anak murid yang kayak begitu gitu, filmmaker atau penerima kritik yang kayak begini gitu, posisi film sekolah di Indonesia sekarang gimana? Terus perannya jadi gimana Ki dalam kondisi kayak gini? Berat nih, aduh. Iya. Gak apa. Karena jelas dong. Karena buat gue ini. Menurut gue sih gini ya, kalau kita mau ini kan larinya ke nulis ya, ada dua hal sebenarnya. Satu, kalau untuk kajian intelektual, intelektual dalam arti akademis, ya ke jurnal atau konferensi. Ketika lo menemukan konferensi yang tepat, maka lo jadi kayak di surga gitu. Wah, ini teman-teman gue dan gue banyak belajar gitu ya. Untuk itu ya, jurnal ya. Satu jurnal nih. Jurnal itu juga lo harus nulis sesuatu yang di jurnal atau konferensi itu kan saling berbagi ya. Saling ada interaksi dan lain-lain. Itu juga untuk menulis atau hibah-hibah gitu ya. Lo juga harus menulis sesuatu. Rejim Scopus. Prof Tirta nih. Padahal gue menghindari Scopus sekarang. Tapi Scopus atau tidak, menurut gue selalu menanamkan, terutama kalau pas gue ngajar metodologi for film gue ngajar. Menurut kalian mahasiswa, ini kebetulan ada masa-masa gue harus bikin sesuatu yang penting, menurut kalian tuh penting, nggak cuma buat sekedar lulus atau nggak sekedar untuk pemuasan diri gitu, harus penting gitu ya. Harus penting sehingga sedemikian rupa kita tergelitik dan gue harus nulis ini, mau di konferensi, mau di paper, mau apa gitu ya. Kayak misalnya gue nulis tentang K3 gitu ya, tentang K3. Ya mungkin ya karena jurnal gue harus nunggu berapa bulan, revisi 1, revisi 2, yang baca dikit. Tapi karena yang baca sedikit, tapi kan sekarang udah banyak yang open access, satu. Kedua, gue upload aja di akademia gue. Terus yang kedua adalah menjadi public intelektual publik. Kita harus akademisi harus turun ke jalan, bukan ke jalan sih, nggak di Menara Gading, yaitu nulis di IG live sekarang. IG live ya. Atau nulis di media dengan bahasa yang lebih populer sehingga bisa tahu, kayak misalnya gue nulis tentang IBOS kan, integrated box office system. Itu penting tuh, dan gue butuh cepet. Gue kalau jurnal nggak cepet atau konferensi kalau IBOS ini penting karena gue tulisnya di di Kompas gitu kan. Itu jadi ada hal yang untuk kita berinteraksi dengan mahasiswa, kita berbagi gitu kan. Ada yang kayak Prof Tirta misalnya, dia punya YouTube channel yang khusus soal itu gitu ya, soal HI atau apa gitu ya. Kayak gitu-gitu loh. Jadi misalnya ada yang podcast, ada yang macam-macam lah gitu ya. Ya jadi harus jadi publik intelektual, walaupun publik intelektual tidak harus berasal dari kampus dan orang kampus nggak harus jadi publik intelektual. Tapi kalau orang yang kelebihan energi kayak gue, gatel ya. Sekarang karena nggak ada yang wajibin, gue bikin film, nulis ulasan film kan, nggak ada kan, karena kan gue nggak kerja di media, gue kerja sebagai dosen, karena banyak orang yang bilang, nggak ada di DJA atau KPI gue kecil nilainya. Tapi bagi gue, kita jangan jangan ngeliat checklist aja gitu, tapi kita harus tahu bahwa kita punya privilege kuliah tinggi gitu ya, apalagi yang S2-nya 2 gitu ya. Kita harus mengembalikan itu ke masyarakat menurut gue. Ini mungkin terkesan klise ya, tapi gue perlu. Nah, tapi karena gue nggak ada kewajiban, jadi gue hanya menulis sesuatu yang membuat gue ada yang mendorong gue buat nulis gitu. Kayak 2 garis biru ketika gue nonton,
gue harus nulis ini gitu ya, sehingga ketika gue naik busway kan, kalau misalnya gue weekend gue pulang ke rumah nyokap, terus Senin pagi gue ke busway, sepanjang busway gue nulis di handphone, gue harus nulis di handphone. Hashtag semua orang harus tahu. Nah, jadi harus yang penting, apa yang penting. Jadi, nah bahkan kalau kita mau ke ini ya, ke mana di yang hibah-hibah itu justru film atau humanities atau social science lebih susah kan, harus tentang pengentasan kemiskinan, harus tentang kampanye hidup sehat gitu-gitu kan. Nah ini enggak gimana nih film studies. Makanya film studies selain textual analysis juga ada yang hubungannya dengan konteks yang gue bilang tadi, apa namanya, ada yang sifatnya sociological approach gitu, nggak cuman textual analysis gitu. Jadi ngomongin tentang penonton, karena kan penonton atau fans, karena apa? Karena orang-orang kan, gue pernah ketemu Mas Navin ya dari Falcon. Dia itu punya tim riset gitu. Dia waktu saya ketemu dia ngobrol kenapa Warkop 3 nggak selaku Warkop 1-2 ya gitu. Jadi maksudnya mereka tuh produksi itu perlu tahu tentang penonton itu kan ada mitos penonton Indonesia nggak bisa ditebak gitu ya, misterius. Nah itu kita harus gimana caranya biar bisa ke customer behavior, bisa pendekatan tentang ekonomi politik budaya politik gitu loh. Pendekatan yang sifatnya di luar teks tentang tata edar gitu ya. Itu penting dibahas gitu kan. Dipetakan terus gimana. Nah, sekarang kan masalahnya akses. Dan selalu berkali-kali gue bilang, ini sejak gue bantu Erik Sasono bikin buku menjegal film Indonesia, kita punya masalah yang sama, yaitu kita mulung data gitu, atau kita nanya langsung ke produser, atau satu-satunya data yang selalu update adalah cinemaindonesia.org.id kan, cinemaindonesia.org.id. Sekarang masih ada kemarin kan kayaknya sempat mati. Nah itu juga data-data tentang penonton, tentang gross. Karena yang satu, Indonesia kan agak aneh, karena hanya satu-satunya di Indonesia penonton itu hanya dilihat ukurannya itu penonton. Jumlah penonton keberhasilan, bukan jumlah gross. Kalau di box office Mojo kan jumlah itu pendapatan kotor. Indonesia ada kadang-kadang di box office Mojo, tapi film Hollywood doang. Di filmindonesia.org.id adanya film Indonesia doang, itu pun penonton, jumlah penonton gitu. Karena menurut gue nggak bisa tuh, nggak apple to apple tuh. Karena banyak orang bilang bisa dong apple to apple gitu ya. Nggak, gue nggak mau nyebut tambah deh. Tapi bisa nih dikalikan aja gini. Tapi nggak bisa dong. Lo misalnya lo lihat penonton di Pondok Indah atau di Senayan sama yang di Bojong Kenyot atau di Farah kan HTM-nya beda gitu kan. Nggak bisa. Lo harus tahu gross. Nah kita harus, itu yang harus pecah-pecahkan, itu hal-hal yang sifatnya masih mitos-mitos gitu. Gitu. Selama belum kepecahkan soal masalah akses, nggak usah mimpi lah kita bisa menang Oscar kayak Parasite, nggak bakal. Karena Parasite itu bikin dengan pemerintahnya semuanya ikut, semua merancang rumusan itu, jadi harus ada akses, itu perlu. Dan itu yang film sekolah butuh akses itu gitu. Akses jumlah penonton, jumlah gitu. Oke. Gue nanggapin Erik sedikit. Gue nanggapin Erik tadi sedikit. Erik bilang kita kan bikin tulisan untuk policy maker dan lain-lain. Tadi Eki udah jelasin juga bahwa film studies yang kita omongin di sini konteksnya cukup luas dan bisa interdisipliner, sehingga sebenarnya bisa dipakai sama banyak bidang. Policy making pasti butuh banget data dan butuh banget film studies, udah jelas itu adalah sasaran pertama gitu. Tapi sasaran berikutnya juga production gitu. Production which is kalau kita produser, sutradara gitu, executive producer, investor gitu ya. Orang-orang ini kan juga butuh data dan butuh analisis gitu kan. Gitu. Mereka butuh penelitian untuk lihat bagaimana mereka bisa invest misalnya. Kayak sekarang kan yang paling pusing ya, kalau zaman Covid ini, kemarin gue ngobrol sama Agung Sentosa soal ini tentang bioskop pasca Covid gitu. Kayak ini gimana cara nge-bootnya gitu. Gimana cara tetap jalan lagi bioskop pasca Covid, berapa lama waktu timeline-nya misalnya kayak gitu. Itu kan pembicaraan-pembicaraannya agak apa ya, yang butuh data gitu, dan hanya mungkin film studies yang bisa selain dia bisa merequest data,
kalau perlu malah mengumpulkan, kata nggak ada tanya nggak ada ya. Karena gue ingat dulu gue pernah bantuin, gue pernah ngeliat Chandra bantuin TikTok hitungin orang di bioskop pakai tasbih dong oleh. Lu yang buat tasbih itu, hitungin orang nonton film agama. gaji ya gitu. Iya, orang gaji tek 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 gitu. Karena nongkrong di bioskop masih gituan gitu. Lucu banget. Karena datanya emang nggak ada. Jadi gue punya sendiri gitu. Kasian banget sih emang. Shit man. Apa? Udah masih ada papernya. Tunggu di belakang gua nih. Papernya kita yang di sini nih. Paper ini datanya ngumpulin sendiri. nggak tersedia gitu. Anyway, apa namanya? Itu mungkin salah satu kesediaan di film scholar ya. Cuman balik tadi ke tadi soal ini kayak kita lagi ngomongin luas banget sih sebenarnya, bahwa kita butuh banget apa namanya scholar paper, kita butuh banget apa namanya film scholar, dan kita butuh kajian-kajiannya ini untuk memajukan semua lini perfilman Indonesia gitu. Oke, kita masih satu lagi. Berapa menit lagi? Ya. Masih 10 menit. Yang seperti yang dilakukan oleh Bang Ade Armando itu ketika dia membuka temuannya tentang film Indonesia itu kan sesuatu yang menarik ya. Dan karena itu gue kemarin ngomongin K3 gitu. K3 khususnya undang-undang film. Karena agak terinspirasi juga. Karena dengan dia Bang Ade Armando itu bikin terus kerjasama dengan Asosiasi Perusahaan Film Indonesia. Jadi semua produser-produser kelas kakap di situ semua gitu kan. Dan dengerin dia. Dengan dia jelasin ini loh ininya pemetaan menurut temuan dia gitu ya. Nah, itu kan menarik. Jadi langsung ketemu sama produser-produser film itu. Walaupun gue pikir saat bikin acaranya itu kayak Oscar gitu loh. Kayak malam anugerah FFI. Kok ambil Oscar FFI jauh. Jadi kayak anugerah bikinnya tuh kayak lucu loh. Berikutnya adalah begitu. Nah, gitu-gitu ya. Tapi maksudnya gimana caranya? Makanya gue selalu bilang, bodo amat. Gue misalnya paper gue di mana gitu. Kan sekarang namanya open access, tapi kalau yang nggak open access, yang bayar atau yang kayak chapter, salah satu chapter buku, misalnya tulisan gue dan Thomas Barkan akan terbit sebentar lagi nih tentang Southeast Asian history, cinema history. Itu juga apa namanya? Gue scan terus gue taruh di akademia karena hanya dengan itu mereka jadi tahu kita nulis apa sih. Lu kan film scholar, film researcher, riset apa gitu kan, lu harus bertanggung jawab juga gitu kan. Gitu. Jadi nggak cuma buat pemenuhan kita tapi ya tentu saja ada banyak akademis itu kan agak itu ya, dunia yang kita capek-capek, kita yang capek-capek nulis, biaya segala macam, terus harus bayar lagi, harus gitu-gitu loh. Gitu. Ya. Oke guys, kayaknya kita mesti mengakhiri nih karena waktu tinggal sedikit, kita udah 2 sesi. Mungkin kita bisa sambung lagi ngomongin fokus ke what we talk about when we talk about PhD gitu ya. Kita bisa ngomong sama beberapa orang sih, karena parah banget sih bakalan gitu soal PhD ini, banyak siksaannya gitu. Terima kasih ya udah gabung sama what we talk about di Mondi. Ini adalah cara kita untuk membuat semacam film literasi tentang supaya teman-teman di Mondi Blank bisa belajar lebih banyak lagi dan punya referensi lebih jauh soal film Indonesia khususnya. Thank you ya guys semuanya. Kita ketemu lagi hari Jumat. Jumat ini kita akan ngomong sama Andreas Eko, dia fans beratnya Wong Kar-wai. Kita akan fokus ke Wong Kar-wai dan film-filmnya. Ya, sampai ketemu ya. Thank you guys semuanya. Bye.